Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial memberikan dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif atau manfaat dari media sosial yakni memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapat informasi. Di sisi lain, media sosial juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, dan terorisme. Dalam Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6 dijelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu." Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As keduanya berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik?" Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Media sosial merupakan media yang sangat ini banyak digunakan untuk bersosialisasi dengan orang lain secara daring atau dalam jaringan internet. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mudah tanpa perlu tatap muka. Berikut adalah beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan jejaring sosial. Yang pertama, yaitu jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyak mendeskripsikan kejernihan akhlak penulisnya. Jadi kita harus menggunakan media sosial untuk sarana menebar kebaikan dan mengopos hal-hal yang baik. Yang kedua yaitu mengingat hisab atas segala perbuatan, menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat, dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan cross check sebelum berpendapat atau tabayun. Apabila berita yang ditampilkan hanya untuk mencari popularitas dan like dari pembaca tanpa mengindahkan kebenaran dan fitnah yang akan ditimbulkan. Hal ini bisa menjadi awal salah pahaman. Yang keempat yaitu CCTV di kedua bahu. Merasa selalu diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan kiri semestinya menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ruang keikhlasan tanpa mengumbar dia. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Kita tidak bisa melihat, apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Kemudian ada hikmah adab bermedia sosial. Yang pertama yaitu kita terhindar dari berita hoaks. Kemudian yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Kemudian yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang terakhir, yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Dengan menerapkan adab bermedia sosial, resiko kesalahpahaman atau bahkan fitnah yang merugikan banyak pihak itu akan berkurang. Selain itu, adab bermedia sosial juga dibutuhkan untuk diketahui sekaligus diterapkan setiap pengguna media sosial.